Ya, saya ingin melihat peristiwa ini sebagai peristiwa yang baik lah. Tetap baik karena insya Allah biasanya kalau bunganya pahit malah buahnya manis. Amin, amin, alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita hendaknya tetap jernih berpikir, lapang dada, karena sebenarnya dua kelompok yang saya sebut bertikai lah, yang berseteru lah, itu dua-duanya korban. Ini yang harus kita pahami. Pelaku juga saya yakin korban dari informasi yang salah tentang orang lain. Dan ini yang banyak terjadi selama ini. Menurut saya ya, memaafkan para pelaku yang ada di lapangan. Kita maafkan, fa innahum la ya'lamun, itu aja. Sambil kita berdoa mudah-mudahan Allah membimbing mereka semua sehingga tahu persis apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya yang dianggap sebagai kesalahan oleh kelompok itu, oleh kelompok yang membimbing mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, para pemirsa pada Suka TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah masih mengizinkan kita semua bisa bertatap muka meskipun lewat udara. Hari ini saya kembali kedatangan salah seorang saudara saya. Tentu panjenengan semua sudah kenal, Tubagus Nur Fadil atau dikenal dengan Tubagus Mugi. Mungkin ada yang akan kita obrolkan karena memang kita biasa kalau ketemu tuh harus ada manfaatnya gitu, baik manfaat untuk sendiri maupun terlebih-lebih manfaat untuk semua. Nah, kira-kira kita mau ngomongin apa nih tuh Bagus hari ini? Mungkin kejadian semalam ya, iya. Yang dimaksud semalam tuh apa? Nonton bola atau nonton voli atau apa? Kasus persekusi kepada Kiai NU dan Banser ya, di Karawang. Karawang. Oh. Rengas Dengklok ya? Rengas Dengklok. Nah, Masya Allah, padahal tadi malam saya juga ada di sana. Ada di kediaman Abah Junadi Al-Baghdadi di pesantren Al-Baghdadi, karena sedang ada acara haul Syekh Abdul Qadir Jilani. Saya ada di sana, tapi kok sepanjang jalan sampai pulang aman-aman saja. Saya jadi tidak yakin bahwa ada kejadian yang ngaruh biru, karena ya aman sampai berangkat pulang tidak ada apa-apa. Saya tidak tahu di sebelah mana, meskipun jalanan macet ya, jadi tidak ada apa-apa. Nah, itu kira-kira berapa jauh dari pesantren Al-Baghdadi itu tempat kejadian itu? Baik, sekitar 5 menit Yai. Jadi emang kalau Yai alhamdulillah belum diincer, sedangkan kalau saya karena kedekatan dengan tokoh tertentu, Kiai Madin Usman, itu ternyata tokoh yang sudah diincar-incar Yai. Ini jadi ternyata kita ketahui. Jadi begini Yai, kan pada dasarnya kejadian itu kan tanggal 10 Agustus malam ya. Jadi sebenarnya kita pun juga diundang ke tempat yang sama dengan Yai. Tapi kalau Yai langsung ke lokasi tujuan, kalau kami diarahkan untuk berhenti dulu di tempat transit di pesantren Manbaul Ulum, pimpinannya. Kalau saya nggak diincer-incer itu mungkin karena ngincer apanya kan, duitnya nggak ada, mobilnya juga murahan gitu kan, dan itu kan orang penting lah, orang tidak penting gitu lah. Nggak penting, tapi alhamdulillah Yai semalam di tempat siapa nih? Undangan khusus mungkin ya jadi ini ya. Kita diarahkannya ke pesantren Manbaul Ulum, Kiai Asep. Itu sekitar 5 menit. Jadi arahan panitia
untuk ke sana dulu, nanti konvoy dikawal Banser. Nah, justru kita anggap sepertinya itu bakal aman dan baik-baik saja, ternyata malah tidak aman. Karena ternyata pengamanan kepolisian dan lain sebagainya adanya di tempat pesantrennya Kiai Junaid Al-Baghdadi. Di tempat transit sama sekali tidak ada pengamanan. Sehingga ketika kami sampai di sana, ternyata ada masa tertentu lah. Jadi ibaratnya kan kaitannya dengan perselisihan, konflik, masalah kalangan oknum atau itu Habib dan pengikutnya Yai. Jadi ternyata dari pihak pesantren tersebut kan sudah menjadi tempat biasa untuk permusyawarahan orang-orang anggota PWI yang akan mengadakan acara di tanggal 11, acara pelantikan. Itu sudah diketahui sebagai tempat musyawarah. Jadi sudah menjadi tempat incaran ternyata. Nah, ketika ada undangan di tanggal 10 oleh Kiai Junaid yang juga dianggap sebagai tokoh kasepuhannya bagi PWI di Kerawang, itu udah ada sepengetahuan mereka Kiai Imad, tokoh yang meneliti nasab Ba'alawi, ini direncanakan diundang hadir. Nah, sehingga ini para pendukung-pendukung Habib Ba'alawi itu sudah mengincar-ngincar, bahkan saya ketahui belakangan mereka sudah mengancam kepada pemilik pesantren Manbaul Ulum yang selaku tempat musyawarah tersebut, Yai, itu bahwasanya ada upaya untuk membunuh Kiai Imad, bahkan untuk memenggal kepala Kiai Imad. Jadi sudah masuk ke tingkat takfiri, mengkafirkan golongan lain dan menghalalkan darahnya. Jadi ketika kami sampai di lokasi transit Yai, itu kami ngopi dulu, mau masuk ke mobil, ternyata sudah ada masa mereka yang mereka mencari-cari ada Imad nggak, kayak sweeping Yai. Kayak sweeping, ketika tidak menemukan Kiai Imad, mereka kemudian mengenal saya, Mogi segala macam. Mulailah berupaya menarik saya apa segala macam, tapi saya bisa meloloskan diri. Masuklah saya ke mobilnya Ketua Rois Suriah MWC NU Cikarang Utara, namanya Kiai Ihsan Yai. Masuk ke dalam mobil beliau, saya di sana bersama supirnya, beliaunya, bersama istri saya, dan juga dengan Kiai Asep dan santri. Jadi Kiai Asep pun tuh yang pemilik pondok pesantren Manbaul Ulum juga ikut bersama kami, dan kami juga kemudian ada rombongan lain tuh, juga ada Ki Anom, juga ada Banser. Tapi karena mereka sudah mengetahui adanya saya, mereka kemudian mengejar Yai. Mengejar saya sampai kemudian kita dikepung. Itu juga menyatakan untuk bakar mobilnya, hancurkan, dan mereka memecahkan kaca belakangnya. Kaca belakang itu Yai padahal ada simbol NU. Jadi ini kan ibaratnya mereka tidak menghargai simbol NU, tetap dipecahkan. Spion juga kena, dan juga anggota Banser 2 orang pun dipukuli sampai dengan bonyok-bonyok Yai. Jadi ini kami prihatin, waduh ini NU adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan mungkin di dunia, karena jumlah umat Islam terbaik di dunia ada di Indonesia. Tapi ini direndahkan oleh gerakan radikalisme yang mengarah pada kekerasan. Udah gitu cara-caranya mirip dengan cara komunis Yai. Mohon maaf kalau bagi pendapat kami, karena mereka tidak memedulikan adanya kiai, tidak memedulikan adanya perempuan, tidak memedulikan adanya Banser yang mengawal. Itu semuanya mereka sikat tanpa pandang bulu Yai. Ya, saya ingin melihat peristiwa ini sebagai peristiwa yang baik lah. Tetap baik karena insya Allah biasanya kalau bunganya pahit malah buahnya manis. Amin, amin, alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita hendaknya tetap jernih berpikir, lapang dada, karena sebenarnya dua kelompok yang saya sebut bertikai lah, yang berseteru lah, itu dua-duanya korban. Ini yang harus kita pahami. Pelaku juga saya yakin korban dari informasi yang salah tentang orang lain. Dan ini yang banyak terjadi selama ini. Bahkan sepanjang sejarah konflik yang terjadi di Indonesia itu hampir semuanya
tindakan-tindakan anarkis yang dilakukan oleh masyarakat itu berangkat dari informasi yang salah. Apalagi masyarakat itu kan karena kesibukannya tidak semuanya punya waktu untuk menganalisa, untuk klarifikasi. Kita tidak terbiasa dengan itu. Jadi mereka adalah korban dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang punya kepentingan dengan situasi itu. Jadi ada orang-orang yang butuh itu terjadi, dan dia punya seperangkat alat kebohongan yang ampuh dipergunakan, yang efektif dipakai. Jadi kita harus, menurut saya ya, memaafkan para pelaku yang ada di lapangan. Kita maafkan, fa innahum la ya'lamun, itu aja. Sambil kita berdoa mudah-mudahan Allah membimbing mereka semua sehingga tahu persis apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya yang dianggap sebagai kesalahan oleh kelompok itu, oleh kelompok yang membimbing mereka. Ya, ini konflik yang terjadi atau terbelahnya warga negara Indonesia, khususnya warga umat Islam dan NU, lebih mengerucut lagi NU, karena orang Kerawang itu semuanya NU lah. Betul. Semuanya NU, dan kita kenal orang-orang yang ramah, orang-orang yang pemaaf. Kok tiba-tiba bisa berbuat seperti itu kepada orang seagama, satu organisasi, bahkan sama-sama mungkin orang Sunda lah kan. Kiai Imad juga orang Sunda, orang Jawa Barat, orang wilayah bagian barat, Panjenengan juga sama. Ini pasti ada apa ya? Ada sesuatu yang masuk ke telinganya yang salah itu. Ada yang salah. Karena yang masuk telinga seseorang itu dibandingkan dengan racun yang masuk mulutnya lebih bahaya yang masuk telinga. Kalau orang kemasukan racun mungkin dia mati dirinya. Tapi kalau masuk berita omongan salah ke telinga seseorang, maka dia akan bukan cuma merusakkan mental dirinya, tapi merusakkan orang lain, bisa membunuh orang lain karena yang masuk. Dan itu ingat pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW ketika berhubungan dengan zakat kan. Betul. Sampai muncul ayat ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu, kan itu sebabnya. Hampir terjadi konflik horizontal karena adanya orang yang salah memberikan informasi gitu. Nah, jadi ada orang-orang yang menginginkan itu. Ada orang yang menikmati itu, percaya aja. Ya, siapa? Biasanya setan. Karena dulu Adam dan Hawa itu kan rukun. Iya, iya. Rukun di sorga, sedang enak-enaknya. Nah, tapi kedatangan tamu, setan, berantakan ya. Yeah. Terus integrasi rumah tangganya itu. Yeah. Nah, si setan itu adalah simbol sebenarnya, dia simbol juga bagi orang yang memang terkalahkan, tersisihkan, ya, dibuang sampai keluar dari surga, gitu kan? Yeah. Kecewa dia. Maka apa yang dilakukan oleh setan itu bagaimana supaya penghuni surga itu berantakan, supaya Adam dan Hawa berantakan. Betul. Dan memang salah satu misi setan itu apa? Yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Yang diinginkan oleh setan itu adalah permusuhan dan saling membenci satu dengan yang lain. Soal sarananya ada minuman keras, ada juga yang lainnya, kan? Yeah. Nah, itu jadi ada yang menginginkan itu terjadi karena dia menikmatinya itu. Yeah. Menikmati itu. Dia tidak ingin negeri ini tenang, ada. Yeah, yeah. Dia tidak ingin bahwa anak-anak bangsa ini tenang. Nah, sesama orang Indonesia yang sedang tenang-tenang kok ada yang tidak senang gitu loh. Betul, betul. Ya. Maka ya mungkin itu bukan orang Indonesia, saya kira. Rasanya bukan orang Indonesia, insyaallah ya. Insyaallah. Ya, kita tetap jaga keutuhan NKRI, siapapun kita, apapun etnis kita, selama kita masih NKRI, waspada. Sepakat ya, sepakat. Waspada. Jangan sampai kita mudah percaya dengan omongan orang. Seliweran ini banyak banget sekarang. Jadi saya ingin mengatakan bahwa mereka korban, panjenengan juga korban. Nah, yang tukang jualan korban ini siapa?
Nah ini masalahnya. Itu. Nah jadi fokus kita tidak kepada orang-orang yang memang diadu dengan kita, tapi kita pelajari sebenarnya siapa yang menginginkan kita berkelahi. Karena mereka juga korban. Korban dari ketidaktahuan. Karena mungkin yang beritahu itu orang-orang yang selama ini pantasnya bisa dipercaya. Kan gitu. Kalau jenderal kan pantasnya bisa nembak gitu. Gitu kan. Jadi mereka percaya saja. Kalau kiai pantasnya ya bisa dipercaya. Kalau ulama ya pantasnya bisa dipercaya. Dari pantas itulah kemudian orang-orang menerima informasinya gitu. Saya kira itu. Betul ya.